Yo semua, balik lagi bareng gue Fian Rafe. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke session 13-nya ya dari kelanjutan alur Battle Through the Heaven ini. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, aliansi dewa dan yang lainnya telah memasuki ke dalam keajaiban. Sementara itu, Xiaoyan yang hanya memiliki kurang dari 100 pasukan di belakangnya. Lei Huang melihat itu, dia lalu memberikan 400 pasukannya untuk segera mengikuti Xiaoyan. Namun, Xiaoyan menolaknya. Lalu Xiaoyan pun melangkah maju dengan pasukannya itu. Yang mulia Lei Huang, aku sangat berterima kasih atas bantuanmu kali ini. Tetapi yakinlah aku tidak membutuhkannya. Percayalah kepadaku bahwa aku bisa walaupun hanya mempunyai kurang dari 100 pasukan di belakangku, ucap dari Xiaoyan. Dia juga berterima kasih kepada pasukannya yang telah mempercayainya kali ini. Sementara itu, Lei Huang tidak berharap bahwa Xiaoyan akan secara tegas menolak kebaikannya itu. Bahkan Bailing juga terkejut ketika mendengar kata-kata itu dari Xiaoyan. Tetapi dia tidak menghentikannya karena Bailing tahu bahwa kekuatan Xiaoyan atau Xiaofeng ini tidak bisa diperkirakan oleh pemikiran orang yang biasa. Aku juga ingin berterima kasih kepada Yang Mulia Bailing atas kebaikannya. Kali ini aku benar-benar harus melakukannya sendiri. Percayalah kepadaku, ucap dari Xiaofeng atau Xiaoyan ini kepada Bailing. Kata-kata Xiaoyan ini cukup menghibur Bailing. Sekarang Bailing telah bisa yakin kepada Xiaofeng. Walaupun sebenarnya dia sangat berharap untuk bisa melindungi Xiaofeng. Dia melakukan yang terbaik untuk melindunginya. Tetapi Xiaofeng menolaknya dengan sangat sopan. Jadi dia tidak akan mengatakan apa-apa lagi kali ini. Dan ketika mereka berbicara, lorong itu hampir berakhir. Dan mereka pun harus segera memasuki ke keajaiban. Kemudian sebuah cahaya muncul di depan semua orang. Keajaiban ini benar-benar penuh dengan pemandangan yang sangat luar biasa indah. Saat menghirup udara di dalamnya pun, oksigen yang segar pun mengalir ke paru-paru mereka. Ini tentu saja membuat semua orang merasa sangat nyaman di tempat ini. Baiklah, ayo kita pergi sekarang, ucap dari Lei Huai. Semua orang pun lalu mengangguk. Xiaoyan juga lalu berdiri dan memimpin timnya untuk bergerak cepat. Kali ini harus berhati-hati. Aku harap kalian semua bisa keluar hidup-hidup dari sini, ucap dari Lei Huang yang lagi-lagi berkata seperti itu sampai si penulis bosan. Setelah berbicara seperti itu, dia pun memimpin timnya untuk bergegas ke keajaiban. Sementara itu, Bailing juga lalu berbalik dan sedikit membungkuk kepada Xiaofeng atau Xiaoyan ini. Dan kemudian dia memberi Xiaofeng batu giok. Jika kamu dalam bahaya, silakan hubungi aku secepat mungkin dengan batu ini, ucap dari Bailing. Mendengar itu, Xiaoyan pun lalu menganggukkan kepalanya dan mengepalkan tangannya. Kamu juga harus berhati-hati di dalam sana. Terima kasih sebelumnya, ucap dari Xiaofeng atau Xiaoyan ini kepada Bailing. Mereka berdua pun saling mengepalkan tangan mereka untuk memberi hormat. Kemudian mereka lalu melangkah maju. Meskipun hanya ada 100 orang yang mendukung Xiaoyan, Xiaoyan lalu menoleh kepada pasukannya dan berkata dengan sangat lembut kepada mereka. Jangan khawatir, aku Xiaofeng akan membawa kalian keluar dari sini hidup-hidup, ucap dari Xiaoyan. Baiklah kapten, ucap dari semua pasukan Xiaoyan. Di ruangan yang awalnya sunyi, ada sosok-sosok yang melintasi langit dari semua arah seperti meteor. Buar. Apakah ini yang dinamakan keajaiban? Mengapa ini terlihat seperti benua yang kosong? Gumam dari Xiaoyan. Setelah memasuki keajaiban itu, Xiaoyan lalu mendarat dengan sangat cepat.
Pemandangan yang dilihatnya adalah semak-semak dan hutan. Tetapi pohon-pohon kuno ini tampak sangat biasa dari kejauhan. Namun setelah diperiksa dengan sangat cermat, dia menemukan bahwa ada beberapa simbol misterius kepada pohon-pohon itu. Dan suasana di sekitarnya pun benar-benar terasa aneh. Karena di ruangan ini energinya sangat murni dan kaya. Lalu berdiri di hutan lebat seperti ini, tim Xiaoyan pun terlihat sangat kecil. Hah, energi di sini memang benar-benar kaya, gumam dari Xiaoyan sambil menarik napas dalam-dalam. Hei, Xiaofeng, ucap dari Zie. Mendengar itu, Xiaoyan pun terkejut ketika dia melihat Zie memanggilnya. Zie, mengapa kamu ada di sini? Tanya dari Xiaoyan. Mana mungkin aku akan meninggalkanmu sendirian seperti itu, jawab dari Zie sambil tersenyum. Jangan khawatir kepadaku. Aku kan sudah punya pasukan yang akan mendukungku kali ini, jawab dari Xiaoyan. Apakah aku terlihat lemah? Meskipun kamu lebih kuat dariku sekarang, kamu tidak boleh meremehkanku seperti itu, ucap dari Zie. Mendengar itu Xiaoyan pun tersenyum dan tidak bisa berkata lagi. Kemudian Xiaoyan lalu menoleh ke arah pasukannya. Karena kalian semua telah memilihku, aku akan mencoba yang terbaik untuk memimpin kalian semua. Dan sebagai sebuah tim, kita harus bersatu. Jika ada yang keberatan dengan kepemimpinanku, kalian boleh berbicara saja sekarang, ucap dari Xiaoyan. Ada lebih dari 100 orang di sekitaran Xiaoyan saat ini. Tetapi Xiaoyan menemukan bahwa dia bukanlah yang terkuat dalam tim ini. Mungkin ada setidaknya 5 orang yang telah mencapai fighting god bintang 3. Dengan kata lain, Xiaoyan yang kapten bukanlah orang yang terkuat di dalam tim ini. Sehingga Xiaoyan lalu mengutarakan pendapatnya itu. Namun semua orang yang mengikuti Xiaoyan ini tampak sangat tahu jelas tentang identitas Xiaoyan ini. Mereka semua menunjukkan ekspresi tegas dan menggenggam tangan mereka bersama-sama. Kami akan tetap mendukung Yang Mulia Xiaofeng sebagai tim dari kapten ini, ucap dari mereka. Xiaoyan mendengar itu dia pun sangat bergembira. Sekarang di aliansi dewa, nama Xiaofeng sudah cukup terkenal. Apalagi setelah insiden kemunculan dari Zhenwu. Xiaofeng bukanlah orang yang biasa-biasa saja di mata mereka kali ini. Xiaoyan melihat sekelilingnya dan memeriksa petanya. Lalu dia mengunci ke suatu arah. Karena tidak ada yang keberatan, mari kita berangkat. Dan di arah yang akan kita tuju, ada sesuatu tempat yang mengandung energi glasir berwarna. Itu adalah tujuan utama kita. Kemudian setelah itu, kita akan melanjutkan ke area yang lebih dalam lagi, ucap dari Xiaoyan. Baik kapten, jawab dari semua orang. 100 sosok itu segera melesat melintasi hutan yang lebat ini. Sebenarnya tempat ini dipenuhi dengan aura mistik. Tampaknya seluruh tempat ini dibangun dari rune. Xiaoyan yang memimpin terus-menerus melihat-lihat sekelilingnya untuk mengawasi lokasi di sekitarnya. Selama berpacu dengan kecepatannya, kekuatan jiwa Xiaoyan yang kuat juga lalu berpencar keluar dan mengidentifikasi sekitarnya. Dan ia bisa dengan jelas mendeteksi bahwa ada beberapa proyeksi pandangan di lingkungan yang gelap ini. Setelah tiba, pohon-pohon di sekitarnya pun masih tidak berkurang. Malah pohon-pohon itu menjadi lebih tinggi dari sebelumnya. Sehingga Xiaoyan dan yang lainnya harus naik ke puncak pohon untuk mengkonfirmasi posisi mereka kali ini. Tetapi hutan yang lebat ini membatasi sebagian besar pandangan mereka. Hati-hati, aku merasakan banyak aura dan ini tidak seperti manusia ataupun binatang buas, ucap dari Xiaoyan kepada pasukannya. Mendengar itu, semua pasukannya pun lalu menganggukkan kepala mereka. Tetapi sangatlah sepi di sini, jawab dari Zie yang bertanya dengan sangat kebingungan. Mendengar itu, Xiaoyan lalu menyempitkan matanya. Tetapi Xiaoyan yakin sudah ada yang tiba pada tempat yang ia tandai sebelumnya di peta.
Semua orang lalu membentuk tim kecil yang berisikan 10 orang, lalu mereka berpencar. Sebaiknya kita mencarinya dengan secara terpisah saja. Tapi kalian semua harus berhati-hati, ucap dari Xiaoyan. Setelah menerima perintah itu, mereka dengan cepat membagi beberapa kelompok dan melesat ke segala arah dengan kecepatan yang cepat. Namun tatapan Xiaoyan terkunci pada suatu arah, dan kekuatan jiwanya juga lalu langsung menjelajahinya. Pada saat itu, Xiaoyan merasa tidak ada yang aneh di sana. Tetapi Xiaoyan tidak terlalu percaya dengan perasaannya itu. Pada saat ini ada lebih dari 10 orang yang berada di belakang Xiaoyan. Kemudian Xiaoyan lalu memberikan isyarat kepada mereka. Kalian semua harus tetap mengikutiku, ucap dari Xiaoyan. Setelah mengatakan itu, Xiaoyan lalu memimpin semua orang untuk pergi dan bergegas menuju hutan kuno yang tebal di depan mereka. Lingkungan sekitarnya telah berubah sekarang. Meskipun itu semua hutan, jelas bahwa pohon-pohon kuno di sini jauh lebih besar. Dan ketika Xiaoyan mengamati dengan seksama, dia menemukan sesuatu pada kulit pohon di sana. Dengan melihat itu, Xiaoyan tahu ada sesuatu yang salah di tempat ini dan segera memanggil semua anggota timnya yang sudah berpencar sebelumnya. Kemudian orang-orang itu pun lalu berkumpul lagi dengan cepat. Mereka semua lalu menggelengkan kepala mereka karena tidak menemukan sesuatu yang aneh. Xiaoyan lalu sedikit menyempitkan matanya. Dia tidak tahu di mana energi sumber glasir berwarna ini berada. Kemungkinan besar di sana akan ada beberapa monster yang sangat kuat. Tetapi di sepanjang jalan, Xiaoyan sudah membunuh beberapa monster, tapi dia tidak menemukan sumber glasir yang berwarna. Tidak ada fluktuasi yang aneh di sini, dan tampaknya sumber gas glasir berwarna itu tidak ada di tempat ini. Mungkinkah seseorang telah mengambilnya terlebih dahulu? Atau apakah peta ini salah? Ucap dari Jie sambil merasa cemas. Semua orang juga berpikir keras ketika mendengar kata-kata Jie itu. Dan mereka kemudian memeriksa peta mereka masing-masing. Setelah membandingkan peta mereka dengan cermat, tempat ini memang tempat yang ditandai di tempat itu. Tetapi mereka tidak melihat sumber gas glasir berwarna di tempat ini. Tampaknya keberuntungan mereka kali ini agak buruk. Xiaoyan pun tidak berbicara. Lalu dia mengangkat kepalanya dan melihat pohon-pohon kuno yang ada di sekitarannya. Run aneh pada mereka, pohon-pohon itu menarik perhatian Xiaoyan. Pada saat ini, sumber gas glasir berwarna memancar keluar dan dia mengulurkan tangannya ke arah pohon-pohon kuno itu dan lalu menyentuhnya. Tiba-tiba telapak tangan Xiaoyan dibungkus oleh api dan pohon-pohon kuno itu tiba-tiba bergerak. Momen ini sangatlah cepat, tetapi banyak orang yang sedang memperhatikan itu. Pohon ini bisa bergerak. Itulah yang ada di pikiran semua orang. Mereka semua pun terkejut ketika mereka melihat itu. Namun, tepat setelah semua orang bereaksi, sepasang mata muncul di atas pohon kuno itu. Dan cabang-cabang yang lebat dan seperti tentakel yang jumlahnya tidak terhitung langsung menyerang semua orang. Bahkan, bukan hanya satu yang pohon bisa bergerak, tetapi hampir 100 pohon kuno di sekitaran itu juga bisa bergerak. Mereka semua menyerang dengan sangat panik. Dadedor, 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 dadedor. Lautan api Xiaoyan pun langsung tersebar melihat itu. Namun pohon-pohon itu bisa bertahan dari api Xiaoyan. Xiaoyan lalu mengkerutkan keningnya. Pohon-pohon kuno ini mungkin bukanlah makhluk hidup. Namun Xiaoyan menduga itu semua adalah rune. Jelas bahwa rune ini bukanlah rune yang normal, tetapi rune yang mirip dengan boneka yang bisa dikontrol. Dan metode ini jauh lebih kuat. Xiaoyan pun sedikit menyempitkan matanya lagi, sambil menghindari serangan-serangan dari pohon kuno itu. Dia sudah menemukan energi sumber glasir 3 warna saat ini. Dan Xiaoyan tidak langsung menyerapnya, tetapi mengunci matanya erat-erat pada rune kuno pada pohon-pohon kuno itu.
karena dia berusaha untuk menemukan cacat dari pohon-pohon kuno itu dan sumber gas glasirnya ada pada pohon-pohon kuno itu. Namun setelah beberapa saat berpikir, Xiaoyan tidak membuahkan hasil apapun. Tentu saja itu karena rune seperti ini tidak bisa dipecahkan dalam waktu yang singkat. Lalu Xiaoyan pun berpikir sejenak, dan Xiaoyan merasakan rune itu pada pohon-pohon lebih kuat. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Akankah Xiaoyan mendapatkan glasir berwarna pertamanya di tempat ini? Dan tim-timnya juga merasakan manfaat dari glasir berwarna itu? Nantikan konten gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue juga selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga saat ini. Dan gue selalu ucapin terima kasih banyak juga buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Semoga sehat selalu untuk kalian. Assalamualaikum dan sampai jumpa. Dadah.